Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang kita akan masuk dalam poin ke-13, yaitu tentang tata cara istijmar. Hanya saja kalau kita baca lebih lanjut, nanti di poin 15 terselip di situ adab makan sebenarnya, ya. Kemudian di nomor 14-nya ada juga tata cara istijmar. Di poin ke-16 baru kemudian ada pembahasan seputar cara cebok. Salah satunya istijmar. Jadi ini ibaratnya secara berurutan itu terbalik, ya kan? Seperti ada orang bilang gini, kalau mau pintar, kamu belajar, pergi sekolah. Sekolah itu 3 tahun. 1 tahun itu terdiri dari 2 semester atau 3 CAU. Nanti setelah itu baru belakang dijelaskan sekolah itu adalah gitu. Padahal kan harusnya sekolah adalah gini. Sekolah itu sekian tahun, 1 tahun sekian bulan, kan gitu ya. Dia tata cara pengurutan nomor penjelasannya ini menurut Ana terbalik. Supaya enak, berarti kita poin 16 dulu supaya tahu tentang tata cara cebok, ya, yang disebut dengan istinja dan istijmar. Baru kemudian nanti kita kembali ke poin 13 dan 14 yang merupakan perincian istijmar. Begitu. Nah, mari kita baca dulu poin ke-16. Ya. Kata penulis, ayyuzila ma 'ala sabilaini minan najasati wujuban bil ma'i aw bil hijarati wa ma fi ma'naha min kulli jamidin tahirin laisa lahu hurmatun kal khushabi wal khiraqi wal manadili wa kulli ma anqa bihi fahuwa kal hijarati 'ala as-sahih wal istinja'u 'ala 3 maratiba. Al martabatul ula al istijmaru bil hijarati thumma al istinja'u bil ma'i wa huwa al akmalu biduni masyaqqatin aw dararin. Al martabatu tsaniyatu al istinja'u bil ma'i wahdah. Al martabatu tsalitsatu al istijmaru bil hijarati wahdaha walakin la budda min thalathin fa aktsara. Wala yajzu aqallu minha wal afdalu an yaqta'a ala witrin idza anqa. Poin ke-16, harus menghilangkan najis yang ada pada kemaluan dan dubur. Dan kemaluan ini ada 2 macam, ya, yaitu kubul dan dubur. Di situ ditulis kemaluan, dan kemaluan di sini yang dimaksud adalah kemaluan depan, disebut dengan kubul. Sedangkan kemaluan belakang itu disebut dengan dubur. Yang kita paling sering dengar apa? Dubur. Dubur itu di bagian belakang, karena disitulah keluarnya feses. Najis di kemaluan depan adalah air seni, air madhi, air wadi. Ya. Selanjutnya, Dengan air atau batu atau yang semisalnya dari benda-benda keras yang suci, misalnya kayu, kain, dan kertas tisu. Dan setiap yang bisa menyucikan adalah seperti batu, demikian menurut yang sahih. ya, itu dulu. Kalau kita bersuci menggunakan air, itu disebut dengan istinja. Ya. Ditulis di situ. Kan menghilangkan apa tadi? Najis yang ada pada kemaluan dan dubur dengan air. Nah, dengan air itu disebut dengan istinja. Atau menggunakan batu dan yang sepertinya. Itu disebut dengan istijmar. Cuma kalau di zaman sekarang pakai batu itu ya sudah jarang. Yang paling banyak adalah tisu. Biasanya di toilet-toilet tertentu, di hotel atau di mall, ya, atau di pesawat. Itu kadang tidak disediakan air, kecuali kita mau kreatif. Bawa gelas sendiri, bawa botol gitu kan. Tapi kalau tidak bawa, ya, maka di situ orang menggunakan apa? Tisu, ya, supaya lantainya terus kering. Nah, menggunakan batu ini disebut dengan istijmar. Ya, dia seperti sepupuan dengan kata lempar jumroh. Ya, apa itu lempar jumroh? Lempar batu ketika masa haji.
Nah, jumroh ya, satu asal kata dengan istijmar. Dari kata menjumroh juga, yaitu mengambil batu untuk digunakan cebok. Begitu. Dan di sini dikatakan oleh penulis, dan segala sesuatu yang merupakan benda padat yang bisa suci, ya, mensucikan dan tidak punya kehormatan. Ya. Kalau yang punya kehormatan misalnya kertas buku agama, ya, bahkan kertas mushaf. Yang tidak punya kehormatan seperti di sini disebutkan kayu, ya kan? Kemudian apa tadi? Kain, khiraq. Kemudian manadil, tisu, dan segala sesuatu yang punya fungsi yang sama, yaitu untuk membersihkan. Beri catatan di situ. Yang dimaksud di sini adalah benda padat yang mensucikan itu adalah yang bisa menyerap, yang bisa lengket gitu. Ya, ditulis di situ menyerap, ya, atau menempel. Karena kalau dia tidak nyerap, tidak menempel, itu malah kalau bahasa Balikpapan melober, malah tahambur gitu. Malah kemana-mana. Contohnya plastik kresek. Plastik kresek kan nggak bisa menyerap airnya, kemudian nggak bisa menyerap fesesnya. Beda dengan tisu. Maka kalau beristijmar tapi menggunakan plastik, itu nanti malah, ya kan, kalau kita cebok, kita ambil di lubang dubur, nanti malah tersebar malah begitu. Jadi pakai yang sesuatu yang bisa menyerap. Contohnya kain, tisu. Ya, kalau di sini tadi disebut kayu, tapi kayunya hati-hati. Kalau kayu ulin, apa kalau bahasa kita tuh kesuban, ya, terus tertusuk gitu kan, ya, nanti masuk di dubur repot lagi, ya kan. Begitu juga misalnya pakai daun. Nah, daunnya harus hati-hati, daun yang bagaimana. Kalau daunnya ada malah bikin gatal, ya kan, malah repot nanti. Tapi ya kalau zaman sekarang insya Allah sudah tidak kita ketemukan, kecuali mungkin misalnya pergi ke gunung, terus kehabisan air, ya kan, nggak ada, tidak bawa tisu, nggak bawa macam-macam, nggak bawa, adanya cuma daun-daun di sekitar situ, ya maka pilih daun yang aman. Nah, dan ini menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa sesuatu yang bukan batu, ya, tadi kan dikatakan bahwa kal hajarati ala sahih, itu seperti batu, ya, menurut pendapat yang apa katanya tadi? Pendapat yang sahih. Ya, maksudnya di sini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Dan perkataan penulis, menurut pendapat yang sahih atau pendapat yang lebih kuat, ini mengisyaratkan bahwa di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang bisa itu hanya batu. Sedangkan tisu yang lain itu tidak teranggap. Tapi pendapat yang kuat apa? Bisa. Ya. Catatan untuk batu, ya berarti batunya juga harus batu yang bisa nyerap atau batu yang bisa membersihkan, ya, dan tidak membahayakan. Kalau pakai batu karang nanti luka-luka, ujung duburnya. Selanjutnya dibaca kelanjutannya tadi. Istinja ada 3 tingkatan sebagai berikut. A. Istijmar dengan batu, kemudian istinja dengan air. Tingkatan inilah yang paling sempurna jika tidak ada kesulitan dan mudarat. B. Istinja dengan air saja. Dan C. Istijmar dengan batu saja, akan tetapi untuk tingkatan ini harus dilakukan dengan 3 batu atau lebih, dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Yang lebih afdol adalah dalam jumlah ganjil dan batu-batu itu suci. Ya. Istinja ada 3 tingkatan. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah cebok secara umum. Tadi kan kita bilang cebok ada 2. Kalau pakai air namanya istinja, kalau pakai batu atau benda padat namanya istijmar. Maka cebok ini ada 3 macam. Pertama, istijmar dulu, baru istinja. Berarti gunakan kalau zaman sekarang tisu. Tisu untuk mengambil kotoran yang tersisa di ujung dubur. Ya, lalu dibuang tisunya. Setelah itu baru dibersihkan pakai air. Dan ini yang lebih utama. Dengan catatan, itu dilakukan jika tidak ada kesulitan. Kalau zaman sekarang mungkin sebagian masyarakat kita hanya air saja. Karena kalau ada tisu, pertama buang tisunya di mana? Ya kan, ini masalah sanitasi lagi, masalah kebersihan. Kalau dimasukin di tong sampah, nanti tong sampahnya diikat, dibuang di bak sampah. Di Indonesia ini banyak pemulung. Ya kan, kasihan.
Nah, jadi banyak pertimbangannya untuk menggunakan tisu terlebih dahulu. Kalau dimasukin di dalam kloset, nanti klosetnya takutnya buntu. Ya. Jadi kalau memang ada masyaqqah, ada kesulitan, maka ya tidak perlu dilakukan. Cukup lakukan yang kedua. Yang kedua adalah istinja saja, yaitu menggunakan air. Dan inilah yang banyak dikerjakan oleh masyarakat kita sekarang. Hanya sebagian kecil saja yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah istijmar saja. Dan tadi Anda bilang, sebagian tempat-tempat seperti hotel-hotel tertentu, ya, di tempat umumnya, dia ingin menjaga agar lantainya tidak basah, maka dia tidak menyediakan jet shower, dia tidak menyediakan keran, dia hanya menyediakan tisu. Ya. Dan istijmar saja tanpa air itu boleh. Meskipun ada air. Meskipun ada air. Tapi kalau kita sekarang ini, kalau nggak berair, nggak nyaman kan? Ya. Tapi kalau seandainya pun ada air, ada keran, tapi ada orang mau istijmar saja menggunakan tisu, maka itu boleh. Dengan syarat. Syaratnya adalah tisunya atau bendanya 3 buah atau lebih. Ya, dan tidak boleh kurang dari 3. Dan yang lebih afdal adalah jumlahnya ganjil. Misalnya 5, 7, dan seterusnya. Dan ini nanti akan ada pembahasannya tersendiri di nomor yang tadi kita lompati, yaitu nomor 14. Ya. Nanti di nomor 14 ada pembahasannya. Nah. Selanjutnya, kata penulis, wal adillatu ala al-istijmari bil hajarati taqaddamat. Amma al-istinja'u bil ma'i fali hadithi Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a fa ahmilu ana wa ghulamin nahwa idawatin min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Wa li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli Quba'a fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu qal kanu yastanjuna bil ma'i fa nazalat hadhil ayatu. Dalil-dalil yang menjadi landasan istijmar ini telah diberikan pada bahasan sebelumnya. Ya, pada bahasan sebelumnya karena ada beberapa poin yang kita lompati. Ya, nanti kita balik ke dia. Terus sedangkan dalil istinja dengan air adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk WC. Lalu aku dan seorang pemuda membawakan air 1 bejana dan geribah kecil. Lantas beliau beristinja dengan air. Dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, ayat berikut ini turun berkenaan dengan penduduk Kuba. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Lantas beliau bersabda, mereka biasa beristinja dengan air, sehingga mereka diturunkan ayat ini. Tadi ada kata geribah kecil, yang saya ketahui terjemahnya harusnya adalah tombak kecil. Ya. Nabi mau pergi buang air, kemudian Anas dan seorang anak membawakan beliau air, kurang lebih seember. Ya, buat apa? Buat istinja. Dan dibawakan juga tombak kecil, yaitu buat pegangan. Ya. Nah, hadis yang lain adalah hadis tentang ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Kata Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, ayat ini adalah bentuk pujian Allah kepada orang-orang yang tinggal di sekitaran Kuba, Masjid Kuba. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang senang bersuci, yaitu manakala mereka buang air, mereka cebok dengan air, yaitu beristinja. Nah, sekarang kita balik ke poin-poin yang telah kita lompati, yaitu beberapa hukum yang berkenaan dengan istijmar. Ya, seperti Anda tadi katakan, bagusnya kita tahu dulu istijmar itu apa, baru kemudian mengetahui rinciannya. Sedangkan di buku ini lebih dahulu disebutkan rinciannya, baru kemudian membedakannya dengan istinja itu apa, istijmar itu apa, lalu bagaimana yang baik dan seterusnya. Sekarang kita balik ke poin 13. Alla yastajmiru bi rawthin wala 'azmin. Li hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qissatil jinni 'indama sa'aluhu at-ta'ama. Faqala lahum lakum kullu 'azmin dzukira ismullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum awfaru ma yakunu lahma wa kullu ba'ratin 'ulfan lidawabikum. Faqala sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum minal jin.
Poin selanjutnya, tidak beristijmar, yaitu bersuci dengan benda padat menggunakan kotoran dan tulang. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kisah tentang jin. Ketika mereka, yaitu para jin, meminta makanan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanan kalian semua adalah tulang belulang yang dibacakan nama Allah, yang jatuh atau sampai di tangan kalian lebih baik bagi kalian daripada daging, dan setiap tahi binatang ternak adalah makanan bagi binatang peliharaan kalian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, oleh karena itu, janganlah kalian beristinja dengan keduanya, karena keduanya merupakan makanan saudara kalian, yaitu dari kalangan jin. Di antara aturan istijmar, ya, yaitu bersuci dengan menggunakan benda-benda padat, tidak boleh menggunakan kotoran atau tulang. Hanya saja memang di zaman kita ini sudah tidak ada lagi orang menggunakan hal tersebut. Tapi di zaman dahulu, sebagian kaum muslimin, mereka buang air di padang pasir, yang kadang-kadang mereka dapati tulang atau kotoran yang sudah mengering. Dan ini kadang-kadang ada yang mau pakai buat apa? Buat istijmar. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia pernah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah didatangi jin, yaitu jin dari bangsa Arab Jazirah. Ya, kemudian Nabi SAW dibawa ke tempat jin ini, lalu mereka minta bekal makanan. Nabi SAW mengatakan, makanan kalian dari bangsa jin adalah tulang belulang yang disebutkan nama Allah. Dan apa yang kalian dapatkan di tangan itu lebih banyak daripada daging. Sedangkan kotoran hewan itu adalah makanan buat hewan-hewan kalian dari bangsa jin. Begitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, maka janganlah kalian bla bla bla, begitu kan? Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan keduanya, karena itu merupakan makanan bagi saudara kalian dari bangsa jin. Orang-orang kalau baca tulisan ini, ya, tidak mengerti kisahnya, mereka tidak paham. Ya. Dan yang benar itu adalah perkataan Nabi yang terakhir, itu perkataan Nabi kepada para sahabat. Sedangkan perkataan yang pertama, ya, yang ada di bagian sini, itu adalah perkataan Nabi kepada para jin. Jadi gini, Nabi bilang kepada orang-orang, kepada para jin, ya, makanan kalian adalah tulang belulang, bla 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 bla. Lalu Nabi pulang kembali kepada para sahabat, karena para sahabat nggak ada yang ikut dalam pertemuan dengan jin itu. Ketika Nabi pulang, ya, dari arah Gua Hiro atau Gua Thur, Anda tidak terlalu ingat, mereka menyambut Nabi. Kemudian Nabi berkata, kalian jangan beristijmar dengan ini dan ini. Paham ini? Jadi ada dua kali ngomongnya, ke bangsa jin, lalu pulang, terus ke para sahabat. Kita tinggalkan saja, karena pada dasarnya ini tidak kita lakukan lagi di zaman sekarang. Yang penting kita tahu, ya, tentang hukum seputar ini. Yang ke-14, ya, idza istajmara bil hijarati fala budda an yastajmira bi thalathatin fa akthara. Li hadits Salman radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li gha'itin aw bawlin aw nastanjiya bil yamini aw nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin. Wa li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Poin ke-14, jika beristijmar dengan batu, harus melakukannya 3 kali atau lebih. Bukan 3 kali. Dengan 3 benda. Tisu ya 3 tisu. Kalau batu 3 batu. Atau lebih. Soalnya kalau bilang 3 kali, nanti takutnya batunya satu baru 3 kali. 3 kali pakai batu yang sama. Bukan itu ya. Si bendanya. Tadi apa katanya? 3 kali, Ustaz. Ya, bukan 3 kali, tapi 3 buah benda yang dipakai itu. Terus? Jika beristijmar dengan batu, harus melakukannya 3 benda atau lebih. Hal itu didasarkan pada hadis Salman radhiyallahu anhu yang bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya,
Beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan kurang dari 3 batu, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami beristinja dengan kotoran atau tulang. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, maka hendaklah dia membawa 3 batu untuk bersuci dengannya. Sesungguhnya 3 batu itu cukup baginya. Saya kira jelas ya. Jadi kalau mau pakai tisu ya 3 lembar tisu. Tisu 1, ya ini anggaplah dubur gitu ya. 1, 2, terus yang terakhir 3. Ya, jangan tisu 1 sini lipit-lipit sini, lipit-lipit sini. Takutnya itu sebenarnya sudah apa ya? Sudah kotor. Ya, kotor dia. Nah, sekarang yang ke-15, tetapi ini sepertinya mungkin lebih cocok kalau ditaruh di adab makan, bukan adab buang air ya. Ke-15. Alla yudkhila yadahu fil ina'i idza kana mustayqidan min an-nawmi hatta yaghsilaha thalatha. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Poin ke-15, tidak memasukkan tangan ke dalam bejana jika baru bangun dari tidur sehingga membasuhnya 3 kali. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah dia tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya itu tadi waktu tidur berada. Kalau kita praktekkan poin ini, bangun tidur, tidak boleh langsung masukkan tangan ke bejana sebelum dicuci dulu 3 kali. Kira-kira apa hubungannya dengan buang hajat ya? Hampir nggak ada ya. Tapi kalau begini, bulan Ramadan, kita dibangunkan sahur. Dan kebanyakan orang Indonesia itu pakai kobokan. Sehingga hadis ini ketika diterapkan, bangun tidur, mau sahur, itu jangan masukkan tangannya ke kobokan sebelum dicuci dulu di wastafel 3 kali. Sehingga ini lebih cocok kayaknya kalau ditaruh di adab makan. Mungkin ada hubungan dengan buang hajat yang kalau dibayangkan di zaman sekarang, tidak paham ya apa korelasinya gitu. Tapi mungkin ada di zaman dahulu. Ya. Ataukah zaman sekarang mungkin kita mau bangun tidur lalu buang air, lalu memasukkan tangan langsung ke bejana tanpa gayung, begitu kali ya? Bisa jadi ya. Ya, anggap saja begitu ya. Oh, ada orang bangun tidur, kebiasaannya bangun tidur langsung masuk WC buang hajat, ya kan? Atau buang air kecil. Maka jangan langsung masukkan tangannya ke dalam gayung atau baskom atau di zaman sekarang drum sebelum dicuci tangannya 3 kali. Mungkin seperti itu. Ya. Cuma ya biasanya kalau kita buang hajat zaman sekarang pakai gayung atau enggak pakai jet shower gitu ya. Nah, jarang ada yang langsung masukkan tangan ke dalam drum. Wallahu a'lam. Ada beberapa yang perlu dicatat di sini. Pertama, ada orang yang pernah mengejek hadits ini. Ketika Abu Hurairah menyebutkan hadits ini, Nabi SAW mengatakan, jika kalian bangun tidur, maka jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dicuci 3 kali. Kenapa demikian? Karena tidak ada dari kalian yang mengetahui di mana tangannya berada waktu tidur. Apakah di selangkangan kah, ataukah di dubur, ataukah di paha, ataukah di mana gitu ya. Terselipit sini, ke sebelah situ, ya kan? Atau garuk-garuk. Karena tidak tahu, berarti kan tangannya ini ada potensi kotor. Maka jangan langsung dimasukkan ke dalam bejana, atau kobokan, atau gayung, sebelum dicuci dulu di luar sebanyak 3 kali. Karena nggak tahu tangannya berada di mana. Nah, seorang laki-laki yang mendengar Abu Hurairah mengucapkan hadits ini, dia komentar dengan nada mengejek. Dia bilang, saya tahu tangan saya kalau tidur ada di mana. Ya. Dan disebutkan dalam kisah tentang laki-laki ini, maka besoknya dia tidur, atau di malamnya dia tidur, dan bangun di pagi hari dalam keadaan
seluruh kafnya ini, satu pergelangan tangan ini masuk di dalam duburnya. Catatan yang kedua, ada perkataan Nabi SAW, aina batat yaduhu, di mana tangannya batat. Ya, apa itu batat? Kebanyakan dari para ulama memaknainya adalah bata itu seperti mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Ya, artinya bermalam. Bata itu artinya bermalam. Sama seperti bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Sebagian pemuda-pemuda di harokah, pergerakan-pergerakan keislaman, ya di kepartaian itu kan kalau sudah mau ada pemilihan, ada pilkada, ada pilgub dan lain-lain, ya untuk memenangkan maka mereka biasanya koordinasi sambil mabit di masjid. Ya, ada namanya malam renungan gitu kan. Kemudian sholat tahajud bersama, lalu kemudian berdoa bersama untuk memenangkan apa, untuk kegiatan apalah gitu ya. Mereka bikin acara namanya mabit di masjid. Dan yang dimaksud ini adalah bermalam gitu. Jadi nginep di masjid. Nah, dari kata dia tidak tahu di mana tangannya bermalam, sebagian ulama memaknai berarti tidurnya tidur malam aja. Yang harus cuci tangan itu adalah tidur malam. Karena Nabi bilang batat. Sedangkan tidur siang, tidur pagi, tidur habis subuh, itu tidak termasuk yang harus cuci tangan dulu. Nah, ya. Tapi ya wallahu alam, sepertinya yang benar adalah semua tidur. Karena tidur apapun, tidak ada yang kita tahu tangannya berada di mana. Apakah yang kita tidak tahu tangan berada di mana itu hanya tidur malam? Kan tidak. Tidur siang juga, tidur pagi juga. Kita tidak tahu di mana tangan kita berada. Ya. Apakah menggaruk-garuk di selangkangan, ataukah menggaruk di ketiak, ya, atau misalnya memegang liur, ya kan? Gini kan? Gitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita ke poin 17. Poin ke-17. Beristijmar dengan batu yang bersih dan dalam jumlah batu yang ganjil. Ya. Bisa dibalik ya. Mencukupkan dengan jumlah ganjil dan menggunakan batu yang bisa membersihkan. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Terbalik-balik nggak apa-apa. Intinya adalah 2 poin. Ganjil dan membersihkan. Jangan sampai ganjil tapi nggak membersihkan. Misalnya 5 lembar ganjil ya, tapi kresek, kan nggak membersihkan itu. Ya. 17. Beristijmar dengan batu yang berjumlah ganjil dan cukup untuk membersihkan. Ya. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa beristijmar, yaitu beristinja dengan benda padat, maka hendaklah dia melakukannya dengan bilangan ganjil. Poin ke-18. Hendaklah menggosokkan tangannya ke tanah setelah istinja untuk kemudian menyucinya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah buang hajat kemudian beristinja dengan air dari bejana kecil. Lantas beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Nah, dan kalau zaman sekarang mungkin kamar mandi kita nggak ada tanah, ya, karena kita sudah melapisnya dengan cat dan keramik. Ya. Dan insya Allah ini bisa diganti dengan mencucinya menggunakan sabun. Ya, karena kita kebanyakan sekarang menggunakan sabun. Karena tujuan menggosokkan tangan ke tanah adalah menghilangkan benda dan menghilangkan baunya. Ya. Dan itu bisa digantikan dengan sabun. 19. Memerciki kemaluannya dan juga celananya dengan air untuk menghilangkan keraguan dalam dirinya. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Hakam bin Sufyan. Dia bercerita, apabila selesai dari buang air kecil, maka Rasulullah SAW berwudu dan memercikkan air. Nah, dan memercikkan ini sudah lewat ya di bab sunnah fitrah, yang memercikkan air ke celana atau ke kemaluan untuk menghilangkan rasa was-was. Langsung saja nomor 20. 20. Tidak berlama-lama duduk dan diam di kamar mandi atau WC melebihi waktu yang dibutuhkan. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pembukaan aurat yang tidak diperlukan. Selain itu, kamar mandi dan WC merupakan tempat tinggal syaitan dan jiwa yang jahat, sehingga tidak selayaknya seseorang tinggal di tempat yang kotor tersebut. Karena pada saat duduk buang hajat itu, dia tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
adab yang ke-20 adalah tidak lama-lama di kamar mandi lebih dari yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan kita adalah BAB, ya sudah. BAB, segera keluar. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ya jadi agak lama karena ada yang bawa HP, bawa koran, bawa majalah, bahkan ada yang memasang TV. Ya. Iya kan? Ada orang di zaman sekarang pasang TV di dalam kamar mandi. Ya, jadi sambil nonton TV gitu. Jadi sudah cebok nanti duduk di situ lama gitu. Ya. Dan ini tidak boleh. Kenapa? Ada 3 alasan. Tadi disebutkan. Alasan yang pertama adalah itu membuka aurat tanpa hajat. Ya. Ataupun kalau membukanya dengan hajat, masalahnya sudah lebih dari hajat. Ya. Yang kedua adalah bahwa WC atau toilet itu adalah tempat syaitan. Makanya kita kalau masuk WC kan membaca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena di dalam itu ada setan laki-laki dan setan perempuan. Apakah di poin-poin sebelumnya sudah disebutkan tentang ini ya? Doanya sudah ya? Oh sudah, di nomor 3. Kemudian alasan yang lain adalah dikarenakan di dalam WC kita dilarang berzikir. Ya, tidak boleh menyebutkan nama Allah di dalam tempat buang hajat. Ya, dan berarti kalau kita lama-lama di situ, kita membatasi diri kita dari zikir dengan durasi yang lama-lama gitu. Ya, seperti yang dikajarkan sebagai orang memang ya, sudah berlebihan dari batas hajat. Nah, 21. Ke-21, disunahkan bagi seseorang untuk tidak bersuci dengan bekas bersuci perempuan. Demikian juga sebaliknya. Orang perempuan tidak memakai bekas bersuci orang laki-laki. Terus? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita mandi dengan bekas air orang laki-laki atau laki-laki mandi dengan bekas air orang perempuan. Dan hendaklah mereka mengambilnya dengan gayung atau tidak menceburkan diri. Larangan ini bersifat pengutamaan dan hukumnya adalah makruh. Karena Rasulullah pernah mandi dari bekas air mandi istrinya yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah bercerita, ada salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mandi di dalam bejana. Lalu beliau datang untuk mandi dari bejana yang sama. Kemudian istri beliau berkata, sesungguhnya aku tadi mandi junub. Beliau pun bersabda, sesungguhnya air itu tidak junub. Akan tetapi, jika dalam keadaan terpaksa, laki-laki dibolehkan mandi dengan air bekas mandi orang perempuan, atau sebaliknya, perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki, hukum makruh itu pun hilang dengan sendirinya. Ya. Di antara adabnya adalah tidak bersuci dengan bekas air mandi lawan jenis. Dan ini hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ada hajat. Dan kaidah fikih yang kita sering dengarkan dari para ulama adalah yang hajat bisa memperbolehkan yang makruh. Sesuatu yang sifatnya kebutuhan itu bisa menjadikan yang makruh jadi mubah, jadi boleh. Ya, contoh kita kekurangan air, ya kan? Musim kemarau, ada air tapi bisa dibeli dengan harga yang mahal. Kalau harus dipisah-pisah, ya, ini bekas perempuan buang, nanti kita kayak membuang air, membuang uang, ya kan? Dan ini ada hajat untuk menghemat, maka bisa saja kita mandi dari bekas lawan jenis. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW yang mandi dari bekas mandi istrinya, yaitu Maimunah. Ya, dan juga Nabi SAW pernah mendapati istrinya mandi, lalu kemudian Nabi mau mandi. Dan istrinya bilang, oh tadi saya junub. Nabi bilang, nggak apa-apa, kan air nggak junub. Yang junubnya kan manusianya. Ya, sehingga kalau memang ada hajat, seperti untuk menghemat air, menghemat uang, atau air itu susah didapatkan, kalaupun didapatkan harus dibayar dengan harga yang mahal, maka ini boleh. Yang terakhir, 22. Ke-22, hendaklah mendahulukan kaki kanan pada saat keluar dari WC seraya mengucapkan Gufronaka, yaitu kami mohon ampunanmu. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika keluar dari buang hajat mengucapkan Gufronaka. Nah, ini sebenarnya ada 2 ya, 22 dan 23 ya. Yaitu keluar dengan kaki kanan, keluar dari WC kan kaki kanan, dan mengucapkan doa Gufronaka. Ya, di sini cukup langsung 20 dan 23. Karena di satu kalimat ini terkandung 2 adab.
ya, kaki kanan, dan doa. Hanya saja saya pernah mendengar dari guru saya, Syekh Syatri, Syekh Sa'ad Syatri mengatakan tidak ada dalil khusus tentang keluar kaki kanan. Nah, melainkan dalil umum. Nabi SAW, karena Nabi SAW yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi SAW sangat senang untuk mendahulukan yang kanan dalam bersisir, menggunakan sendal, dalam bersuci, dan segala kegiatan beliau yang baik. Ya, sehingga kalau dibalik, yang jelek itu yang kiri. Kalau kita masuk WC, itu kan perbuatan yang jelek, kotor. Jadi dahulukan kiri. Ketika keluar, kanan. Berarti sebaliknya, yaitu kanan. Adapun dalil khusus maka tidak ada. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Ada pertanyaan? Ustadz, kita jumpai di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam WC itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Saya kira kita tidak perlu menyikapi berlebihan karena mungkin ada sebagian orang itu yang memang bermasalah saat BAB. Ada yang salah makan. Anak pas Ramadan kemarin itu 30 menit di dalam WC. Kenapa? Setiap cebok keluar lagi, cebok keluar lagi. Mungkin cebok ada 5 kali. Karena anak pikir sudah selesai. Terus ternyata baru mau berdiri pasang celana, ada lagi. Mas, duduk lagi. Naik lagi, duduk lagi. Mungkin salah makan. Ada makanan yang tidak cocok atau ada makanan yang mungkin basi atau bagaimana tapi dimakan gitu ya. Ada orang yang wasir. Ya mungkin wasirnya sudah level 4 lah. Level 4, level 5. Yang sudah berdarah-darah. Yang dia memang butuh waktu lama untuk buka celananya. Ya kan, untuk mengamati celananya apakah ada darahnya atau tidak. Kalau ada bagaimana harus dicuci atau bagaimana. Ya, karena misalnya itu di WC kantor misalnya. Kalau dia nggak pakai celana dalam nanti bagaimana? Kalau dicuci bagaimana ngeringinnya? Kemudian darah-darahnya lagi, ya. Jadi saya kira tidak perlu disikapi berlebihan. Yang penting jangan di situ nonton. Kenapa sih kamu lama betul? Iya, sambil nonton bola misalnya. Ya. Ya itu apa namanya? Sudah berlebihan dari hajat dan itu tidak boleh. Ada lagi? Lalu Ustaz, kenapa sih kita diharuskan untuk mengucapkan gufronaka ketika keluar dari WC? Seperti yang anak ketahui sih kan gufronaka artinya ya Allah ampunilah kami. Kenapa demikian Ustaz? Pertama, anak koreksi dulu pertanyaan itu tadi, kenapa kita diharuskan? Enggak, kita enggak diharuskan. Kita disunnahkan. Itu hukumnya hanya sunnah. Adapun kenapa kita minta ampun? Kami mohon ampunanmu ya Allah. Karena di dalam WC kita tidak berzikir. Kita meminta ampun karena di dalam WC kita melakukan kesalahan, yaitu tidak berzikir. Sebagaimana juga sebagian sahabat ya mengatakan ketika kami pergi ke Syam, kami dapati WC-nya menghadap ke membelakangi kiblat, ya, atau menghadap kiblat. Nah, dan di situ kami terpaksa melakukan hal yang dilarang, yaitu menghadap atau membelakangi kiblat, lalu kami minta ampun. Nah, Allah. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.